Maka ketika malaikat Israil pun menjumpai, Nabi Muhammad pun mengatakan, ya Rasulullah. Malaikat Jibril pun mengatakan, ya Rasulullah, Allah yuqri'uka salam, Allah menitipkan salam kepadamu, Allah mengirimkan cintanya kepadamu, Allah mengirimkan rahmatnya kepadamu. Apa jawab Nabi Muhammad? Alaikas salam, keselamatan untukmu wahai Jibril. Allah menawari, ini Nabi yang spesial, Allah menawari kepadamu ya Rasulullah, apakah engkau bersedia nyawamu dicabut? Apakah engkau bersedia nyawamu dicabut? Maka apa yang ada di benak Rasulullah? Kita lagi. Aku rela dicabut nyawaku asalkan ada jaminan untuk umatku. Harus ada jaminan untuk umatku. Kaifa ummati ba'di ya Jibril? Bagaimana keadaan umatku setelah aku wafat wahai Jibril? Bagaimana kondisi mereka? Siapa yang akan memperhatikan mereka? Maka akhirnya malaikat Jibril pun menghadirkan malaikat Israil yang begitu khawatir, begitu gentar malaikat Jibril, malaikat Israil ketika menjumpai kewibawaan Nabi Muhammad SAW. Maka sampaikan kepada Allah, jika memang ada jaminan untuk umatku, laksanakan perintah Allah untuk mengambil nyawaku. Maka kembalilah malaikat Jibril, bukan berarti Allah tidak mengetahui keadaan ini, tapi untuk menceritakan kepada kita bagaimana pedulinya Nabi Muhammad kepada kita sebagai umatnya. Kembalilah Rasulullah, kembalilah malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah. Ketika menemui Rasulullah dengan membawa wahyunya Allah Subhanahu wa taala, Bashir habibi Muhammadah, ana la ahduluhu fi ummati abada. Bashir habibi Muhammadah, Bashir, Muhammad adalah kekasihku. Sesungguhnya aku Allah tidak pernah menelantarkan umatnya selamanya. Maka ketika mendapatkan jaminan bahwa umatnya akan diperhatikan oleh Allah sepanjang masa, umat ini akan diperhatikan oleh Allah sepanjang masa, maka Nabi Muhammad pun bersedia nyawanya untuk diambil. Ketika mulai malaikat Israil mengambil nyawa Rasulullah, maka Nabi Muhammad pun pingsan, menahan rasa sakitnya sakaratul maut. Ketika merasakan sakitnya sakaratul maut, Nabi Muhammad pun menjerit, merasakan sakitnya sakaratul maut. Dan dilihat di situ bahwa sepupu dari Sayyidina Aisyah, satu riwayat mengatakan ini adalah kakak daripada Sayyidina Aisyah, membawa siwak yang masih baru. Kedua mata Rasulullah tertuju kepada siwak tersebut. Maka akhirnya Nabi Muhammad yang sudah tidak bisa berbicara, Sayyidina Aisyah yang sangat memahami keinginan Nabi Muhammad mengetahui rupanya Rasulullah ingin siwak. Sakaratul maut Nabi Muhammad masih menginginkan siwak. Ketika Sayyidina Aisyah mengambil siwak yang baru tersebut, ya Rasulullah, apakah engkau menginginkan siwak ini? Nabi Muhammad pun mulai menganggukkan wajahnya, menganggukkan kepalanya, dan akhirnya Rasulullah pun disiwaki oleh Sayyidina Aisyah. Rupanya Sayyidina Aisyah pun karena keadaan yang genting melupakan melembutkan siwak tersebut. Maka Nabi Muhammad pun merasakan kurang lembutnya siwak tersebut. Ya Rasulullah, apakah engkau bersedia untuk aku lembutkan siwak ini? Nabi Muhammad pun menganggukkan kepalanya lagi. Maka digigitlah siwak ini oleh Sayyidina Aisyah sampai lembut, baru disiwakkan dengan
Rasulullah. Dan Sayyidina Aisyah pun berpantun, qad jama'akallah rikki wa riqqah wa aragi wa aradah. Allah jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh yang telah mentakdir aku sebagai istri Nabi Muhammad di detik-detik wafatnya Rasulullah, telah mengumpulkan keringatku dengan keringat Rasulullah dan ludahku bertemu dengan ludahnya Nabi Muhammad SAW. Masihkah kita meragukan kedudukan Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha? Peristiwa ini menunjukkan keagungan Sayyidina Aisyah. Allah telah mentakdir Sayyidina Aisyah memeluk Nabi Muhammad. Berkeringat Sayyidina Aisyah karena panas tubuh Nabi Muhammad, dan berkeringat pula Rasulullah karena menahan rasa sakitnya sakaratul maut.